Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a, hari kedua dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran dalam pembahasan tatbiq ilmi tajwid wal qiraah min surati Al-Lail. Fawasalna ila as-sabi' aw al-ayah yang ke-17. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuhal atqa. Maka ucapan Allah di qiraah Hafs an Asim ini, wa sayujannabuha al atqa, maka sin wa kadalika ya dan juga jim dan nun wal ba wal ha kulluha muraqqaqah. Maka ayat ini dibaca datar, wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuha dibaca datar. Dan di sini ada nun musyaddadah, wa sayujan, maka nun musyaddadah hukmuhu wujubul gunnah, maka digunakan di sini dan makhrajnya dari khaysum dan dia dua harakat, wa sayujannabuha. Adapun al-atqa, maka hamzah di sini hamzah al-wasl, al hamzahnya hamzatul wasl, sehingga di sini disambung dengan wasayujannabuha, maka tidak dibaca. Dan lamnya lam al-qamariyah, maka dibaca al, sayujannabuhal, sayujannabuhal, maka lam al-qamariyah di sini hukumnya idhar, idharul lam. Al-atqa, maka hamzah di sini pun muraqqaqah dan bertemu dengan ta as-sakinah, al-atqa. Maka ta di sini karena dia sakinah, kita menjelaskan makhrajnya dan sifatnya. Maka dari makhraj sifatut ta tarful lisan, ujung dari lisan kita. Ta ti tu at, ujung dari lisan bertemu dengan usul as-sanaya al-ulya. Mana as-sanaya al-ulya? Ini sanaya al-ulya. Mana usulnya? Usul di atas yang bertemu dengan gusi, itu dinamakan usul. Maka bertemu tarful lisan, ujung lisan, dengan usul as-sanaya al-ulya. Ayo kita baca, tati tu'at, tati tu'at. Maka setelah kita mengetahui sifat makhrajnya, dia itu atraful lisan, bertemu dengan usul as-sanaya al-ulya, maka di sini kita masuk sekarang kepada sifatnya. Dan sifatut ta adalah sifat al-hams. Dan makna al-hams apa?
hams dari segi lughah adalah al-khafa, tersembunyi. Adapun dari segi istilah, sifatun min sifati dha'f, dari sifat yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa kuat memenjarakan dari makhraj. Lalu definisinya apa? Jarayanin nafas indan nut. Maka di saat disebutkan, dinutakkan, maka dia jarayan an-nafs, ada nafas yang keluar. Dan ini karena lidha'fil i'timad alaih, karena lemahnya makhraj tersebut sehingga tidak bisa dipenjara huruf yang sukun ini. Maka kita coba tatitu at, tatitu at. Ayo. Ada at itu maknanya jarayan nafas, ada nafas yang keluar. Dan jika tidak dikeluarkan mungkin akan kita telan dan masuk angin. Tatitu at, memanakan ini? Harusnya at. Tatitu at. Kebanyakan baca ta nanti masuk angin, dimakan. Maka ini yang diinginkan dengan hams. Dan hams ini dari dhaifnya al-makhraj. Dan hams ini hurufnya ada 10. Fa, ha, tha, hu, sakh, sun, sya, kha, sad, sakata, sin, kaf, dan ta. Syahidnya ta di sini. Maka di sini dia adalah dari huruful hams. Dan perlu diketahui ta di sini huruful hams dan juga huruf yang lain syiddah. Bagaimana bisa berkumpul antara hams dengan syiddah? Lalu syiddah bagaimana? Syiddah dari segi lughah adalah quwwah, dan dari segi istilah inhibas jarayan as-saut. Jadi dia tidak keluar dari segi suara. Awas, perlu dibedakan. Maka yang mempelajari ilmu sifatil huruf memang harus perhatian. Dan diaman yang mempelajari ini adalah para qurra. Tidak sembarangan orang mengajar ilmu tajwid kemudian masuk kepada bab ini. Maka mereka bisa membedakan antara syiddah, antara al-hams. Maka ada huruf yang berkumpul padanya syiddah wal hams. Kaif hada? Awalan hams jarayan saut, menandakan dhaif makhraj ini. Kemudian yang kedua syiddah, menunjukkan kuwah, bahwa dia inhibas jarayan as-saut. Jadi maknanya bisa terkumpul di dalam satu sifatul huruf perkara-perkara yang seakan-akan bertolak belakang. Seperti di sini hams adalah dhaif. Maknanya terjadi kebocoran udara. Tatitu at, keluar. At, furijat, rufi'at, nusibat, seperti itu. Kemudian berkumpul juga syiddah, dan syiddah adalah inhibas jarayan as-saut. Maknanya bagaimana? Tidak ada suara yang keluar. Lalu yang keluar tadi apa? Di al-hams udara. Tatitu at, tehnya yang keluar. Bukan suara seperti misalnya huruf-huruf yang dia itu lawannya dari syiddah adalah rokhawah. Maka huruf-huruf rokhawah yang dia itu dijadikan panjang bacaannya, contohnya za, contohnya nun misalnya. Za, zi, zu, az. Maka di sini za bukan huruful hams seperti ta,
tatitu at keluar. Za tidak seperti dzadidu adh tidak. Maka za tidak keluar. Namun ada suara yang tidak bisa ditahan. Dzadidu bukan hawa, bukan tapi inilah dinamakan huruf rokhawah. Dan rokhawah ini lawannya syiddah. Maka makna syiddah tidak boleh keluar suara. Dan itu yang diinginkan di ta ini. Ta sifatnya dari segi hams keluar udara. Tatitu at keluar seperti kaf ak seperti fa af ha ah. Namun rokhawah maka dia berbeda. Rokhawah keluar tapi suara. Hanya suaranya saja seperti dza, iz, nun, an, afwan. Dza, iz dari huruf rokhawah. Itu saja, pegang dulu. Dzadidu az, maka dza dari huruf rokhawah. Dan begitu pun za, zazizu az. Dua contoh cukup. Zazizu az, zazizu az. Maka keluarnya z dengan za itu bukan dari hams. Adapun hams dia nafas atau udara. Kakiku ak, tidak ada suara tapi nafas. Tatitu at. Maka inilah dari kekhususan ta, di mana dia berkumpul antara hams tatitu at keluar. Dan di saat disukunkan maka bukan suara yang keluar, hanya nafas saja. Rufi'at. Adapun di sini kenapa? Karena sifatnya syiddah. Maka dia terkumpul antara sifat yang lemah hams dan sifat yang kuat syiddah. Hams lemah karena tidak bisa menjaga udara. Dan syiddah kuat karena bisa menjaga sautnya dijaga, suaranya dijaga. Maka ini perlu diperhatikan. Dan pelajaran seperti ini ahlul qura yang banyak menguasai perkara ini. Maka insya Allah jika kalian pergi ke Yaman, maka belajar ilmu qiraah lebih dikuatkan lagi. Maka huruf syiddah, agar diketahui bagaimana huruf-huruf ini, ajid, qatin, bakat. Maka tak di sini masuk kepada harf yang syiddah, namun masuk juga kepada hams. Maka tak masuk kepada dua, syiddah maka jadi bakat, dan hams sakat. Dan begitu pun kaf. Maka kaf dan ta masuk kedua-duanya. Hams, kakiku ak, tatitu at. Dan masuk kepada syiddah. Maknanya tidak boleh ada suara, hanya nafas saja. Adapun lawannya rokhawah, maka dia santai. Maksudnya tidak boleh dibaca cepat dan ada keluar suara. Zazizu az, zadidu az. Berbeda dengan kaf, kakiku ak, tatitu at. Maka itulah bedanya. Maka oleh sebab itu masuk kepada huruf syiddah di antaranya ta. Maka di sini ta tidak keluar suara dan kaf tidak keluar suara. Ajid, qatin, bakat. Kita coba hamzah. A.
Maka hamzah tidak keluar sama sekali dari suara a, dan kebetulan dia bukan huruful hams, sehingga tidak keluar suara, tidak keluar nafas a. Dan begitu pun ajid jim, jajiju aj, tidak keluar suara dan tidak keluar udara, bukan hams dan bukan rokhawah. Sengaja kami memisalkan agar lebih mudah. Ajid dal, dadidu ad, maka tidak keluar suara dan tidak keluar nafas. Adapun kaf dan ta bakat, maka ba juga babibu ab, maka di sini tidak keluar jaroyan saut dan jaroyan nafs, kecuali kaf dan ta keluar nafas. Kakiku ak, k, bukan suara tapi nafas, k ak. Wa ta tatitu at, maut. Kemudian selesai dari ta, maka kita masuk kepada qaf. Wa sayujannabuhal atqa. Perhatian di ta sakinah, maka dia dikeluarkan nafas. Atqa, maka qa di sini masuk kepada huruf al-mufakhamah qa. Berarti mulut kita dipenuhi udara qa. Dan aqsa lisan mengarah kepada al-hanak al-a'la qa, at qa, taknya hams at qa. Lihat hamsnya tidak ada suara ta, hanya nafas t, at qa, at qa, al at qa. Dan alif di sini alif layyinah sakinah qablahu fathah, maka dia adalah mad tabi'i. Dan di sini harokatan. Dan di sini hukumnya mufakhamah. Naam ula, limada Muhammad mufakhamah? A mufakhamah li'annahu kama qala Ibn Jazri khusadaq tanqid. Laisal qaf alif atau qa alif. Limada mufakhamah? Li'annahu yatba'al qaf. Ahsanta. Ana adun sa'adribu. Maka selesai dari ilmi tajwid, saya wasayujannabuhal atqa. Maka sekarang kita masuk kepada ilmil qiraah. Maka untuk ilmil qiraah barakallahu fikum, di sini terjadi perbedaan dari ucapan Allah al-atqa, al-atqa. Maka qiraah dari jumhur qara'u bil fathah dan tahqiqul hamzah. Hamzahnya dibaca dengan jelas al-atqa. Maka ini qiraah jumhur